Film dibuka dengan adegan ikonik. Sehelai bulu putih melayang-layang tertiup angin melintasi kota, mendarat dengan lembut di sepatu kets Forrest Gump yang sedang duduk di bangku halte bus di Savannah, Georgia. Forrest membuka kotak coklat dan mulai menceritakan kisah hidupnya kepada orang-orang asing yang duduk di sampingnya. Life was like a box of chocolates. Shoes. I bet you could walk all day in shoes like that. Mama said they'd take me anywhere. Masa kecil Forrest. Forrest Gump dibesarkan di Greenbow, Alabama, oleh ibunya, Mrs. Gump, seorang wanita yang kuat, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Forrest terlahir dengan IQ rendah, 75, dan masalah pada kakinya yang membuatnya harus memakai behel kaki. Ia sering menjadi korban bullying anak-anak lain. Meskipun begitu, ibunya selalu meyakinkannya bahwa ia sama seperti orang lain, dan selalu mengajarinya pelajaran hidup yang berharga. Di bus sekolah, semua teman-temannya gak ada yang mau berbagi tempat duduk bersamanya. Hingga pada akhirnya Forrest bertemu dengan Jenny Curran, seorang gadis kecil berambut pirang yang lembut dan baik hati. Forrest Gump. Jenny adalah teman sejati pertama Forrest. Ia adalah satu-satunya yang tidak pernah memandang rendah Forrest. Jenny mengajak Forrest bermain dan bersenang-senang. Jenny mengajarkan Forrest cara membaca dan selalu membelanya dari para bully. Momen ikonik terjadi ketika para bully mengejar Forrest menggunakan sepeda, dan Jenny berteriak, "Run, Forrest, run!" Run, Forrest, run! Seketika itu, behel di kaki Forrest patah, dan ia berlari dengan kecepatan luar biasa, menyadari bahwa ia bisa berlari sangat cepat. Karena sangat cepat Forrest sampai tidak sadar bahwa ia telah berlari mengelilingi kota. Sampai Forrest dewasa pun bully terhadapnya masih tetap berlanjut. Jenny berteriak, "Run, Forrest, run!" Run, Forrest, run! Forrest pun berlari dari bullying yang mengejarnya menggunakan mobil. Dan tanpa ia sadari ia memasuki lapangan bola dan berlari dengan sangat kencang. Berkat kecepatan larinya, Forrest tanpa sengaja ditemukan oleh pelatih sepak bola dan mendapatkan beasiswa untuk kuliah di University of Alabama. Di sana, ia menjadi bintang sepak bola yang tak terkalahkan, tanpa sepenuhnya memahami mengapa ia begitu hebat. Ia bahkan tanpa sengaja menjadi bagian dari sejarah. Seperti ketika ia berada di Alabama selama Stand in the Schoolhouse Door oleh Gubernur George Wallace. Ia terus menjalin hubungan dengan Jenny, meskipun Jenny memiliki kehidupan yang lebih bergejolak. Forrest Gump. Setelah lulus kuliah, Forrest segera direkrut oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Have you given any thought to your future? Pada saat di dalam bus, saat hendak akan berangkat ke barak, tak seorang pun mau berbagi tempat duduk dengannya. Dan di sana, ia bertemu dengan Benjamin Buford, Bubba Blue, seorang prajurit Afro-Amerika yang bercita-cita menjadi kapten kapal penangkap udang setelah perang. Bubba dan Forrest menjadi sahabat karib. Forrest berjanji akan membantu Bubba mewujudkan mimpinya. Sesampainya di barak, sang pelatih memberikan mereka ujangan dan bertanya tujuan mereka masuk militer. Hari demi hari pun dilalui Forrest di dalam barak. Suatu malam Forrest mendatangi sebuah konser musik dan melihat sebuah tempelan di dinding, yang dimana ternyata salah satu yang tampil adalah Jenny. Forrest pun masuk ke dalam festival dan menyaksikan acara itu. Pada saat Jenny sedang tampil, Forrest terlihat sangat senang dan sangat antusias menyaksikan penampilan itu. Hingga pada saat ada yang mengganggu performa Jenny, Forrest pun tak tinggal diam. Dia pun mendatangi dan menjatuhkan orang-orang yang mencoba mengganggu Jenny. Forrest dan Jenny pun seketika keluar dari panggung itu. Pada saat di luar, Jenny memarahi Forrest karena terlalu sering membantunya. Dan Jenny pun berusaha meninggalkan Forrest. Sesaat Forrest berkata akan pergi ke Vietnam untuk berperang. Jenny pun berkata jika terjadi sesuatu larilah sekuat tenaga. Dan akhirnya Jenny pun pergi meninggalkan Forrest. Paginya sebelum berangkat ke Vietnam, Forrest duduk di depan rumah di dekat danau. Ibunya menghampirinya dan berkata kembalilah dengan selamat. You come back safe to me. Dan akhirnya mereka berangkat menggunakan helikopter. Setibanya di Vietnam mereka sedang membenahi barang-barang mereka. Mereka bergabung dalam unit yang sama di bawah komando Letnan Dan Taylor, seorang perwira yang tangguh dengan sejarah militer keluarganya yang kaya. Mereka pun diberangkatkan ke medan perang. Mereka melalui berbagai rintangan di perjalanan. Mereka harus jalan di dalam rawa-rawa, dan mereka dilanda cuaca hujan yang memengaruhi jarak pandang.
Malamnya Forrest masih sempatnya membuat surat untuk Jenny, dan mengatakan dia baik-baik saja. Pagi pun tiba dan hujan surut, tiba-tiba serangan datang dengan membabi buta. Mereka pun melancarkan adu tembak menembak peluru di sana, yang mengakibatkan teman mereka terluka. Di Vietnam, Forrest menunjukkan keberanian luar biasa. Dalam satu pertempuran yang brutal, unit mereka disergap. Forrest mengikuti instingnya, berlari ke sana kemari di tengah hujan tembakan, menyelamatkan banyak rekan prajuritnya, termasuk Letnan Dan, yang kehilangan kedua kakinya, dan Bubba. Namun, Bubba terluka parah dan meninggal di pelukan Forrest. Kematian Bubba adalah pukulan berat bagi Forrest. Atas keberaniannya, Forrest dianugerahi Medal of Honor oleh Presiden Lyndon B. Johnson. Saat upacara penghargaan, ia menyampaikan pidato yang lugu dan tanpa sengaja mengungkapkan kebenaran tentang perang. Setelah sembuh dari luka-lukanya, Forrest tanpa sengaja menemukan bakat barunya, tenis meja. Di rumah sakit militer, ia diajari bermain tenis meja dan dengan cepat menjadi sangat ahli. Ia kemudian dikirim ke Tiongkok sebagai bagian dari tim diplomasi tenis meja Amerika, menjadi atlet internasional dan ikon perdamaian. Sementara itu, Letnan Dan, yang kini menjadi cacat, menjadi sangat pahit dan depresi. I should have died out there with my men. Ia merasa Forrest telah menyelamatkannya dari takdirnya untuk mati dengan hormat di medan perang seperti leluhurnya. Ia menyalahkan Forrest atas keadaannya. Ia menjalani kehidupan yang suram dan bermasalah. Di momen yang berbeda, Forrest juga bertemu dengan Jenny, yang kini terlibat dalam gerakan anti perang dan gaya hidup hippie yang bergejolak, mencari jati diri dan kebebasan. Hubungan mereka, meskipun berliku, tetap menjadi jangkar bagi Forrest. Setelah dinas militernya berakhir, Forrest memutuskan untuk memenuhi janjinya kepada Bubba. Ia menggunakan uang hadiahnya dan membeli sebuah kapal penangkap udang, menamakannya Jenny. Ia memulai bisnis penangkapan udang di Beulah Batre, Alabama. Letnan Dan, yang kini hidup menggelandang dan depresi, muncul di hadapan Forrest. Forrest, tanpa ragu, mengajaknya bergabung dalam bisnis penangkapan udang. Letnan Dan awalnya skeptis dan sinis, percaya bahwa mereka pasti akan gagal. Namun, setelah badai dahsyat menghancurkan semua kapal penangkap udang lainnya kecuali kapal mereka, bisnis Forrest tiba-tiba meledak. Mereka menjadi sangat kaya. Letnan Dan, yang menyaksikan ini, akhirnya menemukan kedamaian dan mulai menerima kehidupannya yang baru. Setelah bisnis udangnya sukses, Forrest memutuskan untuk meninggalkan semua kekayaan itu diurus oleh Letnan Dan. Ia kembali ke rumah lamanya di Greenbow. Ia merawat ibunya hingga ibunya meninggal dunia karena kanker. Ini adalah momen yang sangat mengharukan bagi Forrest. Setelah kematian ibunya, Forrest merasa kesepian. Ia memutuskan untuk hanya berlari. Ia mulai berlari melintasi Amerika Serikat, dari pantai ke pantai, tanpa tujuan yang jelas. Jutaan orang terinspirasi olehnya dan mengikutinya. Ini menjadi sebuah fenomena nasional. Forrest segera pergi menemui Jenny. Di sana, Jenny mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan, mereka memiliki seorang putra bersama, yang juga bernama Forrest. Anak itu cerdas, baik hati, dan sehat. Forrest terkejut sekaligus bahagia. Ia akhirnya memiliki keluarga yang selalu ia impikan. Namun, Jenny juga mengungkapkan bahwa ia menderita virus yang tidak dapat diobati. Ia tidak memiliki banyak waktu lagi. Forrest, tanpa ragu, melamar Jenny, dan mereka akhirnya menikah dalam upacara kecil yang dihadiri oleh keluarga dan teman terdekat, termasuk Letnan Dan istrinya, serta Jong Bae. Keluarga Gum menghabiskan waktu singkat namun bahagia bersama. Forrest menjadi ayah yang penuh kasih sayang bagi putranya. Akhirnya, Jenny meninggal dunia. Forrest menguburkannya di bawah pohon favorit mereka di dekat rumah. Film berakhir dengan Forrest Gump mengantar putranya ke bus sekolah di hari pertamanya. Forrest Gump kecil sama cerdas dan baiknya seperti ibunya. Sebelum putranya pergi, Forrest Gump kecil menemukan bulu putih yang sama, yang dulu mendarat di sepatu ayahnya. Bulu itu melayang pergi, melambangkan akhir sebuah siklus dan awal yang baru. Forrest Gump, yang dulunya dianggap berbeda, kini telah menjalani kehidupan yang paling luar biasa dari siapapun, dan menemukan cinta sejati serta keluarga.